Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Lina. Sekarang kita akan kembali membahas soal-soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kali ini materinya mengenai pengendali ekosistem hutan atau PEH. Mohon dukungannya terus ya dengan cara klik like dan subscribe channel aku supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kreditnya diatur dalam peraturan A. Permenhub RI nomor 10 tahun 2008, B. Permenhub RI nomor 10 tahun 2010, C. Permenhub RI nomor 10 tahun 2012, D. Permenhub RI nomor 10 tahun 2014, E. Permenhub RI nomor 10 tahun 2016. Jawabannya adalah D. Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kreditnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014. Nomor 2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 mengatur tentang A. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, B. Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kreditnya, C. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kreditnya, D. Angka kredit pengendali ekosistem hutan, E. Petunjuk teknis penentuan angka kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. Jawabannya adalah C. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kreditnya. Nomor 3, pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan adalah definisi dari jabatan fungsional. A. Pengendali ekosistem hutan tingkat ahli, B. Pengendali ekosistem hutan, C. Penyuluh kehutanan, D. Pengendali ekosistem hutan tingkat terampil, E. Pengawas lingkungan hidup. Jawabannya adalah B. Pengendali ekosistem hutan. Nomor 4, jumlah angka kredit yang dikumpulkan dari unsur penyiapan pengendalian ekosistem hutan, pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan pengendalian ekosistem hutan, dan pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan minimal sebanyak 48 angka kredit merupakan tugas pokok untuk setiap kenaikan jabatan atau pangkat bagi A. Pengendali ekosistem pertama, B. Pengendali ekosistem pelaksana, C. Pengendali ekosistem madya, D. Pengendali ekosistem penyelia, E. Pengendali ekosistem muda. Jawabannya adalah E. Pengendali ekosistem muda. Jadi angka kredit ini adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat pengendali ekosistem hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat atau jabatan. Jadi jumlah angka kredit minimal yang harus dikumpulkan berbeda berdasarkan pangkatnya. Nah, untuk pengendali ekosistem muda minimal 48 angka kredit. Nomor selanjutnya, jumlah angka kredit yang dikumpulkan dari unsur penyiapan pengendalian ekosistem hutan, pelaksanaan dan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan pengendalian ekosistem hutan, dan pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan minimal sebanyak 108 angka kredit merupakan tugas pokok untuk setiap kenaikan jabatan atau pangkat bagi A. Pengendali ekosistem pertama, B. Pengendali ekosistem pelaksana, C. Pengendali ekosistem madya, D. Pengendali ekosistem penyelia, E. Pengendali ekosistem muda. Jawabannya adalah C. Pengendali ekosistem madya. Nomor 6, jumlah angka kredit minimal pengendali ekosistem hutan dalam melaksanakan tugas pokok unsur utama yang digunakan untuk setiap kenaikan jabatan atau pangkat bagi pengendali ekosistem pelaksana lanjutan adalah sebanyak A. 108 angka kredit, B. 66 angka kredit, C. 48 angka kredit, D. 30 angka kredit, E. 12 angka kredit. Jawabannya adalah D. Angka kredit untuk jabatan pengendali ekosistem hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2014. Teman-teman bisa cek peraturannya. Di sini saya akan sebutkan minimal angka kredit yang harus dikumpulkan untuk setiap kenaikan jabatan atau pangkat dari yang tertinggi dan terendah. Ini untuk jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli. Yang pertama, pengendali ekosistem madya yaitu sebanyak 108 angka kredit, pengendali ekosistem muda sebanyak
Pengendali ekosistem muda sebanyak 48 angka kredit. Pengendali ekosistem pertama sebanyak 12 angka kredit. Minimal jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan untuk jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil yaitu dari terendah. Yang pertama, pengendali ekosistem pertama sebanyak 12 angka kredit, pengendali ekosistem penyelia sebanyak 66 angka kredit, pengendali ekosistem pelaksana lanjutan sebanyak 30 angka kredit, pengendali ekosistem pelaksana sebanyak 8 angka kredit, dan pengendali ekosistem pelaksana pemula sebanyak 4 angka kredit. Jadi semakin tinggi kenaikan jabatan, maka angka kredit yang harus dikumpulkan atau diperoleh oleh ASN itu harus semakin banyak. Nomor 7, di bawah ini merupakan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli adalah A. Pengendali ekosistem hutan madya, B. Pengendali ekosistem hutan penyelia, C. Pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula, D. Pengendali ekosistem hutan terampil, E. Pengendali ekosistem hutan pelaksana. Jawabannya adalah A. Diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan dan angka kreditnya. Nomor 8, di bawah ini yang bukan merupakan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil adalah A. Pengendali ekosistem hutan pelaksana, B. Pengendali ekosistem hutan penyelia, C. Pengendali ekosistem hutan muda, D. Pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula, E. Pengendali ekosistem hutan pelaksana lanjutan. Jawaban adalah C. Jadi di sini yang bukan merupakan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil adalah pengendali ekosistem hutan muda, yang mana pengendali ekosistem hutan muda ini termasuk dari jabatan pengendali ekosistem hutan ahli. Jadi jabatan fungsional pengendali ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu pengendali ekosistem hutan terampil dan pengendali ekosistem hutan ahli. Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil dari yang terendah ke yang tertinggi adalah pelaksana pemula, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Sedangkan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli dari yang terendah ke yang tertinggi adalah pengendali ekosistem hutan pertama, pengendali ekosistem hutan muda, dan pengendali ekosistem hutan madya. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melakukan inventarisasi flora sebagai ketua. 2. Melakukan inventarisasi fauna sebagai ketua. 3. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai ketua. 4. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai ketua. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan pengendali ekosistem hutan untuk jenjang jabatan A. Pengendali ekosistem hutan penyelia, B. Pengendali ekosistem hutan muda, C. Pengendali ekosistem hutan madya, D. Pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula, E. Pengendali ekosistem hutan pertama. Jawabannya adalah E. Pengendali ekosistem hutan pertama. Teman-teman bisa cek di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan dan angka kreditnya. Nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melakukan enumerasi TSP atau PSP sebagai ketua. 2. Melakukan reenumerasi TSP atau PSP sebagai ketua. 3. Menyusun rancangan inventarisasi non-terestris. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan pengendali ekosistem hutan untuk jenjang jabatan A. Pengendali ekosistem hutan penyelia, B. Pengendali ekosistem hutan muda, C. Pengendali ekosistem hutan madya, D. Pengendali ekosistem hutan pelaksana pemula, E. Pengendali ekosistem hutan pertama. Jawabannya adalah B. Pengendali ekosistem hutan muda. Oke, cukup sekian. Jangan lupa teman-teman untuk klik like dan subscribe channel aku ya. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah mampir dan tunggu video selanjutnya. Dadah!